Hai teman-teman, kita kelompok 3 dari kelas 448 akan menjelaskan materi akuntansi biaya 2 tentang costing join product. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa. Ini teman saya, namanya Guru. Hai, saya Guru. Dan yang ini namanya Septi. Hai, saya Septi. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang joint product, kita harus tahu apa sih joint product itu. Joint product adalah suatu proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk. Dan yang perlu kalian tahu, jika joint product dibagi menjadi dua. Pertama, main product. Main product atau produk utama adalah produk yang dihasilkan pada suatu proses produksi yang nilai produksinya dan nilai jualnya relatif besar. Yang kedua, byproduct. Byproduct atau produk sampingan adalah produk yang dihasilkan pada suatu proses produksi yang memiliki nilai jual relatif kecil. Dan ada pula yang tidak memiliki nilai jual. Di dalam joint product juga terdapat istilah-istilah lain. Yang pertama, split of point, titik di mana produk-produk yang dihasilkan dari proses yang sama dapat dipisahkan. Bisa saja setelah ini langsung dijual dan tidak lagi membutuhkan proses lanjutan. Yang kedua, ultimate point, titik di mana produk mengalami pemrosesan lanjut setelah SOP atau split of point, kemudian menjadi barang jadi siap jual. Yang ketiga, joint cost. Joint cost adalah biaya yang timbul pada joint proses yang terdiri dari direct material cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Yang keempat, separable cost. Separable cost adalah DMDLFOH yang digunakan selama pemrosesan lanjut setelah SOP atau split of point, kemudian menjadi barang jadi siap jual. Masih bingung? Oke, kita ke contoh penerapannya. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi diolah. Dalam proses pengolahan ini mengalami proses destilasi. Kemudian, yang mana joint proses? Joint prosesnya adalah pemrosesan minyak bumi. Sedangkan DMDLFOH yang terjadi pada joint proses disebut joint cost. Setelah proses destilasi, minyak bumi ini dapat dipisahkan menjadi premium, pertamax, solar, dan aspal. Pada titik ini disebut split of point. Kemudian, premium, pertamax, dan solar disebut sebagai main product karena dalam pemrosesan minyak bumi ini tujuannya untuk mendapatkan produk tersebut. Lalu, aspal di sini contoh dari byproduct karena aspal adalah produk sampingan yang biasanya nilai jualnya relatif kecil. Kemudian, pertamax mengalami proses lanjutan yaitu ditambah dengan zat X. DMDLFOH pada proses lanjutan ini disebut separable cost. Setelah pertamax ditambah zat X, akhirnya pertamax bisa dijual. Pada titik ini disebut ultimate point, yang mana titik setelah proses lanjutan setelah SOP kemudian menjadi barang siap jual. Alokasi joint cost. Jadi, alokasi joint cost terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama, yaitu metode market value. Yang kedua, yaitu metode average unit cost. Ketiga, metode weighted average. Dan yang terakhir, yaitu metode quantitative unit. Yang pertama, yaitu market value method atau metode harga pasar. Jadi, pada metode ini, joint cost dialokasikan berdasarkan harga pasar suatu produk terhadap total harga pasar semua produk. Nah, pada market value method ini, metode alokasi joint cost-nya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu jika joint product sellable at split off.
Dan yang kedua, jika joint product not sellable at split off. Jika joint product sellable at split off, artinya joint product yang diproduksi langsung dapat dijual atau memiliki harga pasar saat split off point. Sehingga harga pasar yang digunakan adalah market value at split off point. Jika joint product not sellable at split off, artinya joint product tidak dapat langsung dijual saat split off point dan membutuhkan proses tambahan untuk dapat dijual selanjutnya. Sehingga harga pasar yang digunakan adalah hypothetical market value atau HMV. Nah, cara mencari HMV yaitu dengan mengurangkan ultimate market value dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses tambahan berlangsung atau biasa disebut additional cost atau separable cost. Contoh soal, PT Hateras memproduksi produk W, X, Y, dan Z dari joint proses dan total joint cost sebesar $150.000 dengan rincian sebagai berikut. Produk W, unit yang diproduksi sebanyak 6.000 unit, market value at split off point sebesar $80.000, dan jika diproses lebih lanjut, additional cost-nya sebesar $7.500 dan UMV-nya sebesar $90.000, dan seterusnya hingga ke produk Z. Perintahnya, hitung alokasi joint cost ke produk W, X, Y, dan Z jika produk sellable at split off dan jika produk not sellable at split off. Pertama, kita akan mencari alokasi joint cost jika produk sellable at split off. Caranya, pertama kita perlu mendata market value at split off point tiap unit sebagai berikut. Kemudian, cara mencari alokasi joint cost yaitu dengan membagi market value produk dibagi dengan total market value semua produk. Kemudian dikali dengan total joint cost sebesar $150.000. Dan dapat hasilnya sebagai berikut. Untuk produk W, market value-nya yaitu sebesar $80.000, kemudian dibagi dengan total market value seluruh produk sebesar $200.000 dan dikalikan dengan total joint cost sebesar $150.000. Dan dapatlah hasil alokasi joint cost-nya sebesar $60.000. Dan begitu seterusnya hingga ke produk Z. Kedua, kita akan mencari alokasi joint cost jika produk not sellable at split off. Pertama, kita perlu mendata ultimate market value dan additional cost setiap produk. Kemudian, kita mencari hypothetical market value dengan cara mengurangi ultimate market value dengan additional cost. Nah, HMV inilah yang akan kita gunakan untuk mencari alokasi joint cost tiap produk. Caranya, di sini produk W memiliki ultimate market value sebesar $90.000 dan additional cost sebesar $7.500, sehingga didapatlah hypothetical market value-nya sebesar $82.500. Kemudian dibagi dengan total HMV seluruh produk sebesar $220.000 dan dikalikan dengan total joint cost sebesar $150.000. Dan dapatlah alokasi joint cost produk W yaitu sebesar $56.250. Dan begitu seterusnya hingga ke produk Z. Yang kedua adalah average unit cost method. Metode ini membagi net joint cost ke setiap main produk berdasarkan quantity produced atau unit yang diproduksi. Yang ketiga adalah weighted average method. Metode ini membagi net joint cost ke setiap main produk berdasarkan quantity produced dengan bobot tertentu. Yang keempat adalah quantitative unit method. Metode ini membagi net joint cost ke setiap main produk berdasarkan quantity produced dengan menggunakan unit pengukuran yang umum seperti panjang, berat, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan soal berikutnya ya. Di sini ada soal, terdapat joint proses yang menyebabkan terjadinya joint cost sebesar $120.000. Proses ini menghasilkan 3 jenis main produk yaitu A, B, dan C. Perintahnya adalah
Hitung alokasi joint cost pada setiap produk menggunakan yang pertama, average unit cost method, yang kedua, weighted average method, yang ketiga, quantitative method. Pembahasan soal yang pertama yaitu dengan metode average unit cost. Seperti yang diketahui pada soal, terdapat 3 produk, yaitu produk A dengan jumlah unit produksinya 1000, produk B dengan jumlah unit produksi 2000, dan produk C dengan jumlah unit produksi 3000. Perintahnya, kita disuruh untuk mencari alokasi joint cost setiap produk. Caranya adalah dengan membagi jumlah unit produksi dengan total jumlah unit produksi dikalikan dengan total alokasi joint cost seperti diketahui pada soal sebesar 120.000. Untuk penghitungan alokasi joint cost produk A dapat kita cari dengan membagi 1000 dibagi 6000 dikalikan 120.000 sehingga didapat hasil alokasi joint cost untuk produk A sebesar 20.000. Cara yang sama dilakukan untuk produk B dan C. Selanjutnya adalah metode weighted average. Metode ini identik dengan data bobot yang diketahui pada soal. Untuk mencari alokasi joint cost-nya, pertama kita cari dulu weighted unitnya dengan cara mengalihkan quantity produce dengan bobot yang diketahui. Selanjutnya, baru weighted unit tadi dibagi total weighted unit dan dikalikan dengan total joint cost-nya. Untuk produk A dapat dicari dengan 2000 dibagi 8000 dikalikan 120.000 dan didapatkan hasil alokasi joint cost tersebut sebesar 30.000. Cara yang sama dilakukan untuk mencari produk B dan C. Yang terakhir adalah metode quantitative unit. Dalam metode ini, kuantiti produce yang diketahui memiliki satuan nilai berat, yaitu kilogram. Cara mencari alokasi joint cost-nya masih sama, yaitu dengan membagi kuantiti produce yang ada satuan beratnya dengan total keseluruhan kuantiti produce dikalikan dengan alokasi joint cost-nya sebesar 120.000. Untuk mencari alokasi joint cost produk A, caranya adalah 1000 dibagi 6000 dikalikan 120.000, maka didapatkan hasil sebesar 20.000. Cara yang sama dilakukan untuk mencari alokasi joint cost produk B dan C. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ya. See you!